Ya Allah berikan aku istana. Ya dari mana? Ya Allah, Mau kerja sudah pensiun, dari istana itu dari mana gitu loh ceritanya. Iya kan? Tapi kalau doanya itu nggak muluk-muluk, ya Allah, aku sebenarnya sudah berusaha tapi berikan aku rezeki yang halal dan thayyib. Nah, insya Allah berkah. Yang kau cukupkanlah ya Allah. Amin. Enggak muluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya dengar ada di sebuah hadis itu dikatakan bahwa doa orang yang dikabulkan itu antara lain orang yang terzolimi, Pak Ustadz. Jadi doa orang yang terzolimi itu dikatakan makbul ya, dikabulkan oleh Allah. Kita pengen belajar Pak Ustadz, yang dimaksud dengan terzolimi itu yang seperti apa. Saya beri contoh ini Pak Ustadz ya, ini pengalaman nih Pak Ustadz, ini mohon maaf. Pengalaman nih? Ya, ketika saya bekerja dulu, saya seorang manajer lah Pak Ustadz ya, di proyek itu, kepala proyek itu. Tiba-tiba pada satu ketika, saya diturunkan di proyek itu tidak menjadi kepala proyek lagi, seperti itu Pak Ustadz. Wah, tentu saya juga ya sebagai manusia biasa saya merasa sedih dan kenapa ya kok saya merasa tidak punya salah seperti itu, karena selama ini kan saya juga ya ikuti kemauan-kemauan para pimpinan itu gitu. Apakah saya diturunkan itu saya terzolimi? Apakah itu masuk dalam yang dimaksud dalam hadis itu? Tapi anehnya memang yang mendolimi saya itu sekarang jadi dirut Pak Ustadz di perusahaan itu. Wah, dirut Pak Ustadz. Jadi kan apakah doa dirut itu yang dikabulkan atau doa saya ya? Padahal waktu itu memang terus terang ya namanya manusiawi ya Haji ya. Doa apa nih? Sedih lah waktu itu, kan saya sedih gitu. Kok aku diginiin ya gitu, padahal enggak. Nah, yang mana nih Pak Ustadz ini? Akhirnya toh saya tetap pensiun gitu, nggak dipakai lagi. Yang menurunkan saya malah naik jadi dirut itu ya, alhamdulillah ya dari dirut itu. Jadi kita pengen belajar Pak Ustadz, sebenarnya orang yang terzolimi yang masuk dalam hadis itu yang seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Ini mohon penjelasan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang dalam hadis tersebut adalah salah satu doa yang dikabul atau diijabah oleh Allah Ta'ala adalah doa orang yang terzolimi ya. Yang lain ada doa anak yatim, ya seperti itu, doa orang yang berpuasa, kan seperti itu ya. Nah ini yang doa orang yang terzolimi. Nah, doa orang yang terzolimi ini menurut sebagian yang saya ketahui bukan terzolimi di mata manusia. Ukurannya itu bukan terzolimi di mata manusia. Karena kalau di mata manusia itu ukurannya nafsu. banyak. Ya, ukurannya dikit-dikit terzolimi jadinya kalau gitu. Iya. Tadi dikit-dikit terzolimi, dikit-dikit terzolimi, bukan seperti itu. Tapi terzolimi itu di mata Allah Ta'ala. Jadi tidak bisa mamanya kamu menceritakan tentang pekerjaanmu itu yang kamu diturunkan bahwa apakah itu terzolimi, ya nggak bisa dilihat dari sisi itu. Kalau mamanya saya mau bertanya, nah ini belajar dari yang terzolimi itu bagaimana gitu ya. Umpamanya satu, kamu nih diturunkan sebelumnya nih satu, kamu banggel nggak? Banggel itu melawan nggak dengan pimpinan? Kamu disuruh ini sama pimpinan, kamu nurut apa enggak?
Kemudian yang berikutnya adalah kinerja. Nah, kinerja kamu itu baik apa enggak? Kinerja itu dari sisi melakukan pekerjaan di proyek nih. Ada kesalahan enggak di situ? Kinerja ya. Kemudian yang berikutnya adalah kamu termasuk orang yang mau lari dari tanggung jawab apa enggak? Itu kan juga diperhitungkan dengan pimpinan sebenarnya. Jadi kalau momennya kelihatan kinerja itu kelihatannya ya normal aja, tetapi kan pimpinan melihat itu bukan masalah normalnya kerja, tetapi di luar kepatuhan itu adalah berani nggak kamu dengan pimpinan. Tapi kalau saya pikir secara SOP, saya nggak melanggar Pak Ustadz. Tidak ada yang dilanggar menurut SOP ya. Ya. Atau umpamanya bisa aja dia nitipin saudaranya yang dimana kamu itu nggak hormat dengan saudaranya umpamanya. Kan bisa aja kamu nggak hormat, kamu ngecek umpamanya, bukan ngecek dalam arti kata-kata yang ini. Ya kamu rendahin, nggak kamu ajak untuk ini, untuk itu, untuk ini. Kan bisa aja seperti itu. Nah, di titik ini memang tidak bisa diceritakan kamu terzolimi, ya nggak bisa sebenarnya. Gitu. Tapi ini proses normal aja, proses normal sebenarnya. Jadi bisa aja umpamanya dia punya saudara yang ditaruh di situ, kemudian nggak taunya kamu nggak gubris sebenarnya. Nggak gubris bisa, kemudian kamu cuekin bisa, kemudian kamu cuekin itu kan berarti nggak pernah kamu anggap istilahnya. Iya. Padahal dia sendiri kan selalu laporan dengan atasanmu sendiri kan gitu, sehingga ya kalau kamu diturunkan itu normal aja menurut saya. Jadi belum masuk ke ranah terzolimi. Gitu ya. Itu masih ranah normal. Kenapa? Emang kamu kan selama ini kan cuek kalau nggak ada urusan dengan kamu, kemudian orangnya itu ya pahpoh nggak bisa ngapa-ngapain, kamu kan nggak urusan. Ya normal aja seperti itu. Jadi ranah yang kamu merasa terzolimi belum masuk. Menurut saya ini belum masuk. Nah, cuma pimpinanmu tersinggung. Berarti sewenang-wenang Pak Ustadz? Ya, dia sebagai pimpinan sewenang-wenang aja gitu. Karena apa yang dia inginkan kamu penuhi, tapi di titik itu seperti itu. Jadi kalau kamu terzolimi, belum ranah terzolimi. Jadi terzolimi itu betul-betul dasarnya itu jelas sekali. Tidak enggak melakukan apa-apa, kinerja itu bertahun-tahun itu baik, umpamanya ya hormat kepada siapapun. Nah ini kemudian langsung dedak bagian gudang. Dimutasi bagian gudang. Nah di titik inilah itu belum tentu itu terzolimi. Ya, jadi terzolimi itu umpamanya seperti, mohon maaf nih ya, umpamanya kamu nih. Saya lagi Pak. Ya kan kamu. Ini yang mana ini? Ya enggak. Ya umpamanya kamu itu wajah itu kurang, Ya, fisik secara fisik kurang. Nah, kamu diejek. Nah, itu baru kamu terzolimi. Jadi bukan kamu yang bikin wajahmu itu kurang atau fisikmu kurang, tapi kamu selalu diejek, itu kamu terzolimi. Termasuk kepintaran nggak Ustaz? Kurang pintar gitu. Diejek. Pintar diejek ya itu terzolimi. Walaupun faktanya begitu Pak Ustadz ya. Ya kan kita nggak boleh bilang fakta. Ya walaupun fakta seperti itu kita kan nggak boleh. Allah itu melahirkan seseorang itu tetap sempurna. Ini dari sisi Allah malah kan dari sisi Allah memang benar sempurna. Nah diejek itu nggak boleh. Kemudian kamu maunya kurang dari sisi finansial, kurang puluhan tahun kurang, diejek dari sisi finansial, nah itu kamu terzolimi. Oh begitu ya Pak? Iya, istilahnya seperti itu. Jadi terzolimi ada sesuatu hal, namanya dia yatim, diejek, ya seperti itu. Nah itu terzolimi, insya Allah seperti itu. Jadi terzolimi itu ada sesuatu yang memang itu lagi menjalankan takdir. Nah, kemudian dari takdir itu diejek oleh orang lain. Nah itulah ya insya Allah terzalimi. Istilahnya seperti takdir yang menurut umum itu tidak umum ya. Bukan sesuatu kenikmatan ya. Nah, sesuatu yang memang menurut umum tidak nyaman lah istilahnya. Nah itu terzalimi istilahnya. Jadi
umpamanya kamu itu benar-benar dari sisi finansial kurang banget. Satu ketika kamu pinjam sama saya untuk makan, kan gitu jelas, untuk makan. Dan saya tahu. Nah, di titik itu saya ngasih sekali, 2 kali, 5 kali, momen 10 kali. Nah, suatu ketika saya keluar kata-kata, masa kamu nggak bisa kerja, masa kamu minta-minta terus gitu. Nah, di titik itu kamu sadar atau tidak sadar bahwa kamu itu sudah berusaha. Jadi kan saya nggak tahu nih, kamu sudah berusaha bekerja, tapi nggak bisa. Nggak bisa itu nggak ada yang ngajak kerja, nggak dapat seperti itu. Bener-bener. Nah, di titik itu kamu terzolimi. Gitu. Jadi, nah di titik itulah doamu itu, apa yang kamu doakan, selama doa itu baik, insya Allah dikabulkan sama Allah Ta'ala. Salah satu yang kita mengerti adalah orang yang terzolimi itu yang bagaimana. Kamu memang butuh makan, kamu sudah berusaha, kemudian saya mau ngomong. Walaupun saya awalnya itu membantu ya. Kemudian saking nggak kuatnya kan saya masih manusia, akhirnya ngomong. Padahal saya amati memang nggak bisa, ya kan gitu. Dan mintanya nggak banyak, umpama ya. Nah, di titik itulah saya salah. Di situ saya salah. Nah, di kamu terzolimi. Nah, kamu mau apa kalau terzolimi? Kamu mau marah atau kamu balikin terzolimi? Ya Allah, aku memohon kepadamu ampuni dan mudahkan aku mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib. Nah, insya Allah berkah. Nah, itu kan doa untuk diri sendiri ya malah bisa aja. Jadi, itu oleh Allah Ta'ala itu kabulkan gitu. Ya bisa aja karena dia nggak ada doa yang jelek sebenarnya. Jadi doa orang terzolimi itu bukan doa membalas orang yang menzolimi, bukan seperti itu yang kabulnya itu Pak Ustaz. Itu doa perampok. Kan orang terzolimi itu nyumpahi bukan doa. Doa mohon ampun itu kayaknya agak ini dia Pak Ustaz. Makanya yang namanya doa, nama doa itu beda dengan menyumpahi. Doa itu kalau secara Islami insya Allah baik. Kan gitu. Jadi harus paham dulu nih, doa itu berarti baik. Kalau tadi ngomong yang enggak baik itu kan nyumpahin. Coba doanya yang baik. Nah, kalau udah merasa terzalimi, tenang dulu, pikirkan hati, puji Allah dulu, puji Allah. Baru doa yang baik. Ustaz, kalau doa orang yang terzolimi ini untuk segala hal macam doa yang bisa diijabah, Ustaz? Walau-walau aja sih. Maksudnya gimana nih? Ada umpatan di situ nanti. Jadi ya kalau hampir semua macam doa ya, kalau saya berpikir itu disesuaikan ya sama Allah pastilah. Mana yang akan yang dikabulkan lebih dulu atau memang mana yang harus dikabulkan oleh Allah. Ini hanya perkiraan saya. Sehingga ya dimunculkanlah sesuatu yang memang orang itu membutuhkan gitu. Jadi apakah doa itu dikabulkan? Ya bisa aja juga Allah memilih ya. Karena pada saat umpamanya kayak haji umpamanya, mau doa sedoa-doanya, dilihat imannya bagus. Doa-doanya tapi imannya lumayan. Ya kan nggak mungkin. Kalau orang yang imannya bagus itu kan tertata dia. Benar tertata. Jadi doa itu disesuaikan dengan akhiratnya. Jadi bukan nafsunya. Kalau orang yang imannya bagus itu kalau berdoa sesuai dengan nafsunya itu kan lucu. Jadi ya berarti iman menurut kamu aja kan gitu, bukan menurut Allah. Ngaku-ngaku beriman sebenarnya. Makanya dilihat orang yang imannya itu bagus, kuat, dia tertata kok, dari sisi bicara tertata, dari sisi kalimat tertata, dari sisi memberikan masukan, nasihat dan sebagainya itu tertata rapi. Tandanya minta juga sesuai kewajaran ya? Iya, sesuai kewajaran yang dia butuhkan. Jadi tidak yang muluk-muluk, ya benar. Tidak yang muluk-muluk. Jadi mau pada waktu terzolimi kamu tuh, ya Allah berikan aku istana. Ya dari mana? Ya Allah, mau kerja sudah pensiun dari istana itu dari mana? Gitu loh ceritanya. Iya kan?
Tapi kalau doanya itu nggak muluk-muluk, ya Allah, aku sebenarnya sudah berusaha, tapi berikan aku rizki yang halal dan thayyib. Nah, insya Allah berkah. Yang kau cukupkanlah ya Allah, amin. Enggak muluk ini. Wah, itu faktor iman berarti Pak Ustadz di iman situ dia ya. paham dia. Oke. Gitu. Jadi nggak yang aneh-aneh. Iya, gitu. iya, iya. Dan mendoakan orang yang begitu. Kenapa kamu nggak balas? Ya kamu merasa, aku kan sebenarnya juga udah dibantu ya. Nah, jadi ada faktor bahwa sebenarnya kamu sendiri juga malu mau minta. Jadi sehingga nggak mungkin saya balas dengan omongan yang Tidak doa yang baik tidak gitu baik ya. atau Iya. kan begitu orang yang imannya bagus itu insya Allah seperti itu. Jadi semua klub bahwa ajaran Islam itu insya Allah baik. Kalaupun umpamanya kita terzolimi, ya memang harus ada di garis Allah, kan bukan, dia terzolimi, nggak seperti itu, nggak gampang, gitu. Karena seseorang itu ada sesuatu yang terjadi itu pasti ada sebabnya. Ada sesuatu terjadi pada orang itu ada sebabnya, seperti itu. Insya Allah pasti ada sebabnya. Jadi sebab itulah nanti dia akan bergulir di titik itu sehingga akan melakukan sesuatu. Nah, kalau memang orang melakukan sesuatu kepada dia dan dia terzolimi, ya, kemudian dia bisa aja dia tahu terzolimi, kemudian dia mulai karena imannya cukup bagus, mulai dia tersenyum, doalah yang baik. Jadi kalau dia ingat itu, dia doa yang terbaik, doa yang terbaik. Oke. Seperti itu. Jadi ya bisa aja pada waktu orang yang terzolimi ngomong sesuatu yang tidak pantas itu ya bisa aja. Tapi apakah itu dikabulkan sama Allah Ta'ala? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Karena yang namanya doa itu kan pasti yang terbaik lah ya, yang baik. Jadi harus difahami. Jadi bukan apa tadi? Bukan menyumpahin, bukan. Kalau orang yang didolimin karena bentuk fisik itu, nah itu dia harus seperti apa doanya itu ya Pak Ustadz? Kan memang seperti itu fisiknya itu misalnya. Monggo aja gitu. Jadi monggo aja. Jadi ya memang doa itu yang baik lah istilahnya. Jadi mau dia di bentuk fisiknya diejek, dibully dan sebagainya, ya gimana doanya pada Allah Ta'ala, ini tergantung iman masing-masing. Iya kan, tergantung iman masing-masing. Jadi nggak bisa. Tapi kalau yang baik ya berdoa aja pada Allah Ta'ala. Udah gitu aja. Apapun bentuk doanya yang baik. Karena yang dicari kalau memang seseorang itu dari sisi kemampuan finansial enggak, kemudian kemampuan fisik juga enggak itu maksudnya itu di bawah rata-rata, betul. Ya carilah akhirat, udah gitu aja. Doa yang baik tergantung iman orang itu juga ya? Iya, benar. Makanya kalau mamanya memang nggak mampu, sekarang kayak mamanya Haji C mamanya yang sudah pensiun mau jadi kaya kan bingung ya. Jadi tergantung apa yang dicari. Kalau memang dunia memang diamati buntu istilahnya. Sudah minta akhirat aja. Akhirat gimana ya? Mohon agar kita dijadikan oleh Allah Ta'ala soleh atau soleha. Dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat itu kan nggak muluk-muluk istilahnya. Biar nanti Allah yang mengatur. Benar-benar kita belajar menjadi orang yang lurus di hadapan Allah Ta'ala. Berimanlah kuat pada Allah Ta'ala. Jadi kita harus memahami bahwa tidak sembarangan kita bilang bahwa saya terzolimi. Enggak. Orang itu hanya ngikutin nafsunya aja. Padahal dia sendiri sering zolimi orang lain malah. Pada waktu dia itu dizolimi, merasa dia dizolimi. Paling terzolimi. Iya, paling terzolimi. Enggak juga. Insya Allah seperti itu. Jadi harus paham bahwa kita nggak boleh ngecek orang lain. Kita khususnya ya tidak boleh ngecek orang lain. Karena apa? Bisa aja besok kita diejek oleh orang lain atau anak turunan kita diejek oleh orang lain, sama di titik-titik itu. Apakah kita besok marah atau enggak? Nah di titik saat ini belajar untuk hormati semua makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Hormati apapun, dari mulai dia bicara ya dihormati, kemudian semuanya lah hormat. Ya bukan berarti takluk, enggak, hormat aja ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagaimana orang itu yang terzolimi, kok Allah itu bercerita bahwa doa orang terzolimi diijabah oleh Allah Ta'ala, begitulah harusnya. Mudah-mudahan ini manfaat.
Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita. Kita harus benar-benar hati-hati terhadap apa yang namanya terzolimi itu ya, karena garis besar tadi yang disampaikan guru kita bahwa semua kejadian yang terjadi itu ada penyebabnya, sehingga kita harus bermuhasabah diri. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi diri saya yang ada di sini. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.